Baik teman-teman, dari hari ini saya ingin mengevaluasi kembali terkait pasien kelolaan teman-teman. Tadi kita sudah melakukan kongres untuk pre terkait pasien kelolaan anak. Jadi pertemuan kali ini saya ingin melihat kembali apa-apa rencana tindakan yang sudah kita lakukan terkait pasien tak. Ya, bisa mungkin dimulai dengan saya Nas. Ya, Baik Nas, pasien saya itu atas nama Nyonya H, umur 39 tahun, nomor RM 001429-24 dengan diagnosa medisnya yaitu pneumonia Nas. Ya. Keluhannya yaitu sesak dengan pernapasan 20 kali, lemas, mengeluh 28 kali Nas, maaf, pernapasannya 28 kali, lemas, mengeluh lelah, merasa tidak nyaman saat beraktivitas. Adapun diagnosis keperawatannya adalah pola nafas tidak efektif serta intoleransi aktivitas. Untuk outcome-nya kami harapkan pola nafasnya akan membaik dan toleransi aktivitas membaik. Jadi dua masalah keperawatannya. Iya, dua. Terus rencana tindakan yang sudah dilakukan? Yang sudah kami lakukan itu ada beberapa nurse, yaitu salah satunya manajemen jalan nafas dengan kami monitor pola nafasnya yaitu frekuensi, kedalaman serta usaha nafas dari klien. Kemudian monitor bunyi nafas tambahannya dan saya memberikan juga posisi semi-volar atau volar sama pasien. Kalau posisi semi-volar berapa derajat untuk melakukan posisi ini? Posisi semi-volar itu 45 derajat. Ya. Satu lagi Mas, saya berikan juga edukasi untuk meminum air hangat. Ya. Kemudian untuk manajemen energinya, saya baru melakukan 5 tindakan Nurse, yaitu identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, kemudian memonitor kelelahan fisik dan emosional dari klien, juga melakukan latihan tentang gerak pada klien Nurse untuk mengetahui pasif atau aktifnya dari klien tersebut. Kemudian memberikan aktivitas distraksi yang menyenangkan pada klien. Yang terakhir, kami menganjurkan untuk melakukan aktivitas secara bertahap, Mas. Oh iya, oke. Selanjutnya, pasien kelolaan hari ini atas nama Nyonya R, umur 42 tahun, RM-nya 00124224 dengan diagnosa medis hipertensi grade 2. Keluhan hari ini masih nyeri kepala, pusing, susah tidur, dan sering terbangun pada malam hari. Diagnosa keperawatan yang diambil nyeri akut dan gangguan pola tidur. Hasil yang diharapkan itu kontrol nyeri meningkat, tingkat nyerinya menurun, sama pola tidurnya membaik. Rencana hari ini yang telah dilakukan itu ada 2, manajemen nyeri sama untuk dukungan tidurnya. Untuk nyerinya sudah diidentifikasi lokasi nyeri, karakteristiknya, durasi, frekuensi, dan intensitas nyeri. Pasien masih mengatakan dia masih sakit kepala, skala nyerinya 5-6, tapi frekuensinya masih sering terus menerus juga dia sakit kepalanya. Terus untuk pasiennya juga masih merasa belum segar, masih sering meringis mukanya karena sakit kepalanya itu. Sudah juga diajarkan untuk teknik relaksasi seperti napas dalam. selain teknik napas dalam, apa lagi yang kita berikan? Dan selain itu untuk mencari posisi yang nyaman juga, sama untuk sudah juga diajarkan untuk menilai skala nyerinya menggunakan skala NRS tadi Mas. NRS. Untuk dukungan tidurnya sudah saya kaji tadi, ternyata pasiennya itu masih susah tidur pada malam hari karena suara bising monitor dari dari kamar sebelah Nurse. Terus untuk siang harinya juga masih sulit tidur sampai siang ini karena bising, keluarga pasien yang bising sama adanya pengunjung juga. Jadi itu masih belum teratasi. Terus untuk sudah diajarkan juga supaya keluarganya mungkin bisa memijit-mijit kepalanya, menciptakan area ruangannya juga lebih tenang. Itu saja Nurse untuk hari ini. Oh iya, selanjutnya. Ya, Nurse, kalau pasien saya atas nama Tuan M dengan umur 38 tahun, diagnosa medisnya dispepsia. Adapun keluhan yang saya dapatkan pada saat saya mengkaji itu nyeri ulu hati, kemudian mual, tampak meringis dan anoreksia.
Nah, dari situ diagnosa keperawatan yang saya angkat itu ada 2 nurse. Yang pertama nyeri akut, kemudian yang kedua nausea. Nah, keluarannya atau outcome-nya itu tingkat nyerinya menurun, kemudian tingkat nauseanya menurun. Dari rencana tindakan yang saya siapkan, ada beberapa yang telah saya lakukan tadi. Yang pertama itu identifikasi lokasi, kemudian karakteristik nyeri, durasi, frekuensi, dan intensitas nyeri. Jadi identifikasi lokasi tadi, lokasinya masih tetap di bagian nyeri di ulu hatinya. Kemudian karakteristik nyerinya seperti tertusuk-tusuk. Kemudian intensitas nyeri terus menerus. Kemudian skala nyerinya saya pakai NRS juga Nas. Iya. Kemudian sudah diberikan tadi teknik non farmakologis, yaitu teknik relaksasi sama posisi yang nyaman juga Nas. Kemudian untuk diagnosa yang kedua nausea, rencana tindakan ada beberapa dan yang telah saya lakukan. Yang pertama itu manajemen mual, itu identifikasi faktor penyebab mualnya Nas. Kemudian tindakan yang saya lakukan selanjutnya itu monitor mualnya, di mana yang saya lihat di sini adalah frekuensinya, kemudian durasi serta tingkat keparahannya. Kemudian saya sampaikan juga ke pasien, ke keluarga pasien untuk diberikan makan ke pasiennya dalam jumlah sedikit. Ya, kemudian anjurkan istirahat tidur untuk pasien. Dan itu juga Nas diajarkan teknik non farmakologis untuk mengatasi mual dengan relaksasi Nas. Jadi itu kan tadi sudah dijelaskan semua pasien kolonita bermacam-macam kasusnya ya, tidak ada yang sama. Yes. Kemudian saya lihat juga untuk masalah keperawatannya juga ada beberapa yang sama, tapi kebanyakan yang berbeda. Mungkin di sini masukannya untuk teman-teman lebih mengkaji kembali keluhan pasien, siapa tahu ada masalah atau data yang tidak terakomodir di pengkajian supaya bisa dikembangkan lagi diagnosis perawatan apa yang bisa diangkatkan. Biasanya berbeda-beda keluhan pasien setiap saat. Kadang-kadang keluhan yang tiba-tiba berubah ya, misalnya tadi sakit perut, tiba-tiba dia pusing atau mual. Jadi nanti kita kembangkan untuk diagnosis perawatannya, karena saya lihat rata-rata hanya mengangkat 2 diagnosis perawatan Terus untuk di rencana tindakannya tadi sudah dijelaskan bahwa sudah beberapa rencana tindakan yang sudah disusun itu sudah dilakukan, sudah diimplementasikan. Tinggal nanti mengevaluasi kembali. Siapa tahu masih ada rencana tindakan yang perlu ditambahkan atau dilakukan dan dioperasikan kembali ke teman-teman yang berikutnya supaya ini kalau pasien berkesinambungan. Jadi nanti juga untuk evaluasinya bisa memudahkan. Jadi saya kira untuk konferensi kita pada hari ini saya apresiasi teman-teman sudah bisa menerapkan asuhan keperawatan yang mulai dari pengkajian, kemudian menetapkan diagnosis, menetapkan luaran, kemudian perencanaan tindakan dan implementasinya. Jadi tinggal nanti mungkin evaluasi kembali untuk melihat bagaimana perkembangan pasien. Terima kasih Nas.